di hadapan Allah, maka kudu kita terpimpin. Maka kudu iman kita itu berdasarkan atas rangka-rangka berpikir. Kerangka berpikir yang harus menghantarkan kita kepada sebuah keyakinan. Orang Hindu mengatakan imannya benar, orang Kristen mengatakan imannya juga benar, Islam pun tentu mengatakan imannya benar. Nah, apakah semua iman ini betul-betul benar? Tidak. Pasti ada salah satunya atau dua-duanya, ada satu di antaranya yang benar. Lalu apa tolak ukurnya iman ini benar-benar benar? Tolak ukurnya tentu akal. Maka iman yang benar adalah iman yang selaras dengan akal. Yang selaras dengan akal. Kalau ada iman tidak selaras dengan akal, itu cuma iman buta. Jadi bukan karena saya Islam, semua yang saya sampaikan ditolak. Wah, beda agama, dia nggak ngerti apa-apa, dia harus baca satu perikop, dia harus baca kemudian dari Kejadian sampai Wahyu, dia harus baca kemudian dia harus baca kemudian dengan menggunakan Roh Kudus. Itu kan karena penolakan aja. Nih, tak kasih, kita masuk ke dalam materi. Di dalam kitab saudara Kristen ada hal yang menarik. Apa yang menarik dalam agama Kristen ini? Kitabnya dan pola kehidupan Kristen serta ketidakpahaman saudara Kristen terhadap Bible. Karena Kristen lebih mengedepankan doktrin dan dogma. Selamat, 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 pokoknya selamat, pokoknya selamat, pokoknya selamat, mati masuk surga, pokoknya selamat. Itu aja. Mereka kemudian meninggalkan Bible untuk mereka dalami sendiri. Tak kasih materi, nanti Anda tanggapin. Di dalam 2 Yohanes 1, silakan dibuka. Adik-adik semuanya yang dibawa buka 2 Yohanes 1, dibuka satu perikop, satu bab itu dibuka. Udah? Nah, kita baca pelan-pelan. Satu perikopnya berbunyi, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita, data 4-nya. Aku sangat bersuka cita. Ini konon adalah pengakuan Yohanes, murid Yesus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Saya ulang lagi, ini Yohanes yang menulis. Ini Yohanes yang menulis. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Berarti hukum Torah. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, Taurat, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu, dan inilah kasih itu, yaitu, dengarkan, bahwa kita harus hidup menurut perintah Bapa. Dan inilah perintah itu, ditambah lagi, yaitu kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dan itulah si penyesat dan itulah antikristus. Saya lanjut, materi saya lanjut, nanti ditanggapi. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Kami di sini adalah Yohanes. Tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Amalan, amal baik maksudnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Yesus Kristus, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Yesus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, yang meninggalkan ajaran Yesus maksudnya, dan ngaku-ngaku membawa Yesus nantinya, tidak memiliki Allah, tidak memiliki Elohim. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, tetap ajaran Elohim maksudnya, ia memiliki Bapa dan juga dia memiliki Yesus. Jikalau seorang datang kepada kamu dan ia tidak membawa ajaran itu, saya ulang lagi, dan jika seorang datang kepada kamu dan tidak membawa ajaran itu, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Maksudnya apa ini? Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi orang-orang Yahudi
diajarkan bahwa kalau ada orang Kristen datang kepadamu tidak membawa ajaran yang diajarkan oleh Bapa, jangan kau terima di rumahmu, jangan kau beri salam kepadanya. Barang siapa yang menerima orang Kristen di rumahnya dan menerima orang Kristen dan memberi salam kepadanya, maka orang Yahudi akan dianggap sebagai pembuat kejahatan. Ini dalil. Jadi menurut dalil ini, orang Yahudi diajarkan untuk jangan menerima Kristen. Jangan memberi salam kepada Kristen. Mungkin inilah sebabnya kenapa orang Kristen kalau ke sana itu diludahin. Apabila ada orang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini, yaitu ajaran mengakui Yesus datang sebagai manusia, Yesus diterima sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, dan Tuhan satu-satunya adalah Bapa, dan mengajarkan mengasihi Bapa, yaitu menjalankan hukum Taurat, dia datang tidak mengajarkan itu, jangan kau terima di rumahmu, jangan kau beri salam kepadanya. Barang siapa menerima orang itu di dalam rumahnya dan memberi salam kepadanya, maka dia telah melakukan perbuatan jahat. Mungkin inilah yang menyebabkan kenapa orang Kristen diludahi di Yahudi, di Israel sana. Ini dalil, ini dalil. Jadi menurut kesimpulan, sabar. Kesimpulan saya, menurut Yohanes, kalau ada yang mengajarkan agama Kristen, jangan kamu terima, jangan kau beri salam, jangan kau masukkan orang Kristen itu di rumahmu. Kapan kau terima orang Kristen di rumahmu yang mengajarkan ajaran lain daripada yang ajaran Bapa, maka kamu sudah dianggap sebagai pembuat kejahatan. Kamu akan menjadi penghuni neraka. Sekira begitu, silakan Anda tanggapi. Oke. Juba, kita kayaknya yang semalam itu belum selesai pembahasan kita. Yang di rumu kita satu-satu itu, kau sendirian, aku sendirian. Oke. Gini juga. Tentang referensi Alkitab ini, bahwa pembahasan kalian Alkitab ini dalam debat sama kami, kalian telah berlaku curang. Artinya, kalian mengambil start lebih awal, menggunakan teknik-teknik curang untuk menang. Sehingga perlu kita batasi apa yang kalian percaya dan kami percaya. Yang mana jika tidak kau percaya ayat ini, maka tidak kita pakai. Contoh, Perjanjian Lama kalian tidak percaya bahwa itu bukan kitab orang Kristen. Jangan pakai itu Kristen, itu kitab Yahudi itu. Oke, tidak kita pakai. Pakai data. Makanya kita diskusikan di sini. Sebenong kali, Melvin. Makanya kita diskusikan di sini. Pakai data. Silakan dibuka lagi mute-nya. Biar dia bernarasi dulu. Nggak beres kalian komal-komal ini. Kasih dulu kesempatan biar kita batasi wilayah mana yang bisa kita pakai dan yang tidak bisa kita pakai. Jadi sesuai dengan yang kalian katakan, Yesus itu ada dua. Bahwa Yesus itu ada Yesus anak Maria yang asli, dan ada Yesus yang adalah iblis yang bangkit dari kuburan itu. Konsekuensi logisnya adalah semua tulisan setelah kena ke penyalipan adalah dusta. Kisah para rasul adalah dusta. Karena Paulus adalah pendusta, penipu, maka Galatia, Korintus, Tesalonika dusta. Nggak kita pakai ini. Setiap yang tidak kalian percayai tidak bisa kita gunakan sebagai referensi. Karena yang bertemu dengan Yohanes Pembaptis di Pulau Patmos adalah iblis, ini pun tidak kita pakai. Maka mari berdebat yang kau percaya dan yang aku percaya. Maka kita batasi ayat yang kita gunakan. Yang layak kita gunakan adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai pada titik Yesus sebelum disalibkan. Cocok Juma? Silakan bernarasi sampai selesai. Oke, biar ku narasikan. Aku mau mengatakan sebuah statement saya. Bahwa
Yesus telah difitnah oleh Al-Quran. Yang mana titiknya? Bahwasanya dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Yesus tidak disalibkan, yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Ya kan Juma? Nah, lanjut. Dan kalian juga sering mengatakan orang Kristen ini bukannya tidak percaya, bukanlah pengikut Yesus, tetapi pengikut Paulus. Kata-kata Yesus tidak kalian ikuti, yang kalian ikuti adalah kata-kata Paulus. Maka mari kita bermain di kata-kata Yesus. Ku simpan si Paulus itu, nggak ku pakai kata-kata si Paulus Juma. Kita akan hentikan si Paulus ini. Maka mari kita bermain di kata-kata Yesus saja kita. Aku mau bilang sama kau, satu saja syaratnya. Apakah kau Juma percaya dengan kata-kata Yesus yang ada di Alkitab ini? Boleh saya jawab? Boleh. Ya, Oke. gantian, di mute. Menunggali di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim diwahyukan oleh Allah abad ke-7, menceritakan tabiat karakter orang-orang terdahulu yang gemar merubah-rubah firman Tuhan, sampai pada akhirnya umat Islam maupun Kristen menemukan keadaan sahih, valid, sah kebenarannya, bahwa Kristen ikhlas atau tidak, suka atau tidak, harus mengakui bahwa buku yang ada di tangannya itu adalah buku yang tidak memiliki validasi dari Musa dan juga dari Yesus. Maka kedudukan buku ini, Al-Quran mengutarakan, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahui. Ayat lain, wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca buku agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian daripada firman Allah, yaitu Alkitab yang datang kepada para nabi, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Kesimpulan saya terhadap kitab saudara, boleh Anda pakai seluruhnya, boleh dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, pakai aja, pakai. Tapi apapun yang kau gunakan itu bukan firman Allah, itu bukan sabda Yesus, itu hanya buku yang disusun dari terjemahan kitab Tanakh-nya orang Yahudi dan kesaksian-kesaksian wartawan yang lepas, bukan murid Yesus. Jadi isinya mencakup tentang keadaan yang mereka saksikan, mencakup tentang kesaksian yang mereka dengarkan, mencakup tentang hal yang mereka katakan firman Tuhan, dan mencakup tentang hal yang mereka katakan sabda Yesus, dan mencakup karangan pengantar dari penulis. Lalu gimana solusinya? Yang kita pakai otak, akal yang Anda pakai. Jangan Anda menelan itu sebagai firman Tuhan, jangan Anda menelan itu sebagai sabda Yesus, tetapi sebuah cerita yang dituliskan yang mengatakan firman Tuhan, yang mengatakan sabda Yesus. Itu dulu. Karena Kristen sedunia kalau ditanya apakah ini firman Tuhan, mereka tidak akan pernah bisa membuktikan itu adalah firman Tuhan, karena itu hanya terjemahan. Ketika ditanya apakah itu sabda Yesus,
mereka tidak akan pernah bisa membuktikan itu sabda Yesus, karena itu hanya terjemahan. Bagaimana kemudian sikap umat Islam? Umat Islam memakai data itu sebagai suatu pemberitaan, tapi bukan firman Tuhan. Itu dipakai untuk menyadarkan Karisteng, bukan dipakai untuk menyadarkan Islam, karena itu bukan kitabnya Islam. Ketika Karisteng data mengatakan Yesus itu Tuhan, jangan pakai Quran, pakai kitab itu. Yesus mengaku bukan Tuhan. Ketika Karisteng mengajarkan makan babi, jangan pakai Quran, pakai kitab itu. Kitab itu mengatakan babi itu haram. Ketika Karisteng mengajarkan masuk gereja, jangan pakai Quran, katakan pakai Bibelnya. Karena Yesus bukan masuk ke gereja, Yesus masuk ke bait suci, bait El atau Baitullah, Mikdas. Ketika Karisteng mengajarkan ibadah Minggu, jangan pakai Quran, pakai Bibel. Yang diajarkan itu ibadah Sabtu, bukan Minggu. Jadi kami menggunakan kitabmu bukan karena itu kami anggap firman Tuhan. Kami menggunakan kitabmu karena musuh terbesar beratmu itu kitabmu. Kitabmu yang akan menjatuhkanmu. Kitabmu yang akan menghancurkan agamamu. Kitabmu yang akan mematikan kemudian fungsi keyakinan yang kau dasari terhadap Bibel, di mana Bibel itu sendirilah yang akan menghantam jantung pertahanan agamamu. Itu kenapa saya pakai? Ya itu karena itu musuhmu. Kau mengatakan uangmu uang asli, tapi saya bisa buktikan bahwa uangmu itu palsu. Itu. Jadi saya tidak perlu pakai Quran. Al-Quran saya gunakan hanya ketika Anda bertanya. Tapi untuk menjelaskan imanmu cukup Bibelmu. Yesus mengatakan Bibelmu itu sebagai pernyataan yang tidak disebut Yesus, karena Yesus pada hari diceritakan di kitabmu pada hari Sabat. Kali kau mutar-mutar kau. Nah, sekarang apa yang ingin kau bahas di sini? Pembuktian apa dari kitabmu itu? Iya. Yesus tidak memberikan validasi. Sebentar dulu. Ada nggak Yesus memberikan validasi kepada kitabmu? Poin kau, bosan aku dengar kau ngomong. Jawab pertanyaan gua, kau jawab. Pertanyaan gini cuma. Sekarang ada nggak kalau aku sajikan data nanti dari Alkitab itu kau percaya atau enggak? Itu tanya. Saya bilang gini, saya percaya kalau kau katakan Lukas berkata, saya percaya itu ucapan Lukas. Jangan apa? Begini, contoh. Lu mau apa? Gini contoh. Kamu maunya apa? Contoh ya. Yesus berkata, hukum Yesus berkata itu siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Siapa yang nulis kalau Yesus berkata? Misalnya Matius. Berarti Matius berkata, Yesus berkata. Bukan Yesusnya langsung yang berkata, tapi Matius yang mengatakan Yesus berkata. Paham? Karena bukumu buku terjemah. Kasih dulu kesempatan orang ngomong. Kamu sadar nggak apa yang saya katakan barusan? Kalau Anda mengatakan Yesus berkata, maka lihat sumbernya. Kalau dia di buku Lukas, maka Lukas berkata bahwa Yesus berkata. Itu harus kau sandarkan kepada pengarang. Karena Yesus tidak pernah berkata langsung di kitabmu. Bukan kitab Yesus itu. Itu bukan kitab Yesus. Itu bukan kitab Yesus. Itu bukan karangan Yesus. Kasih dulu aku kesempatan menerangkan. Kita belum masuk debat, kita masih belum masuk materi, tapi prasyarat debat dulu kita penuhi. Artinya gini, jangan kita berdebat. Tidak ada sabda Yesus di situ langsung. Sebentar. Artinya gini Juma, jangan itu kita berdebat. Sementara prasyarat bosan kali aku dengar orang komal Islam inilah. Lah, kamu mau menipu dengan polamu, susah itu. Gak bisa kau nipu di sini. Masalahnya kitabmu itu kitab yang bukan bersumber dari Yesus. Tapi kau bersumber dari Yesus nggak kitab kau itu? Kutanya dulu, bersumber dari Yesus nggak kitabmu itu? Sebentar, biarkan dulu ku selesaikan narasi. Saya tanya supaya nggak usah panjang lebar. Kitabmu itu bersumber dari Yesus nggak? Kita penuhi dulu prasyarat debat. Saya tanya, kitabmu itu bersumber dari Yesus nggak? Lihatlah, moderator nggak bisa jawab. Bukan dari Yesus. Maka ketika kalian mengatakan Yesus berkata, tengok siapa pengarangnya. Oke. Nah, begitu. Jadi, gini, oke ya. Yesus berkata bahwa Allah itu. Tuhan kita. Sebentar. Tuhan siapa kita yang mengatakan kalau Yesus berkata? Sebentar dulu. Kau jadi nanya, kau nggak enak debatnya. Simple aja. Siapa yang berkata Yesus berkata?
Menanglah kau cuma. Loh, apa sih orang ini? Menang kau kawan. Menang kau. Kamu tinggal jawab. Yang berkata Yudas, yang berkata Matius, yang berkata pengarang Yohanes. Tinggal itu pun. Kenapa enggak kau kasih aku kesempatan menyelesaikan narasi? Saya bertanya samamu. Ketika Anda berkata, Yesus berkata, itu ucapan siapa? Lihatlah apologet ini kan. Sekelas Juma enggak memberikan orang lain menyelesaikan narasinya. Coba. Bukan. Anda tinggal menjawab Lukas. Lanjut. Habis itu lanjut. Sebentar. Kamu lanjut. Aku satu pun poin maksudku nggak pernah sampai ke Yesus berkata, kan Anda bertanya kepadaku, kamu dudukkan kitabku ini mana firman-Ku, mana sabda Yesus, mana bukan sabda Yesus, mana yang kau percaya, mana yang tidak kau percaya. Kan kalian bertanya sama aku. Agar biar kita tahu sama tahu betapa pengecutnya kalian berdebat. Bukan, saudara. Anda mengatakan Yesus berkata. Pertanyaan saya, itu informasi dari mana kalau Yesus berkata? Tinggal kau sebut. Informasi Juma, biarkan dari aku Lukas. selesaikan dulu narasiku, Juma. Izinkan aku selesaikan narasiku. Silakan. Dan jawab pertanyaan. Makanya kalau kau mau diskusi itu kalau kau mau diskusi itu, kau harus punya wawasan luas. Jangkauan kemudian loncatan berpikirmu yang rendah. Jangan jengkali wawasanku. Jangan jengkali. Udah kau turun aja kok gitu. Saya tidak bisa berdiskusi dengan orang bodoh yang sombong. Kau menipu, kau pendebat dusta kau. Saya nggak bisa diskusi sama orang bodoh yang sombong. Kan kau mengatakan Yesus berkata. Itu informasi dari mana? Dari Lukas. Ya udah, selesai. Lanjut. Kau lanjutkan narasimu. Saya sudah punya poin bahwa informasi bahwa Yesus yang berkata itu ternyata dari Lukas. Sudah selesai kan? Nah, itu poin saya. Itu akan kusimpan sebagai bahan untuk membantah kamu nanti bernarasi. Saya cuma butuh ucapan jujur dari mulutmu. Yesus berkata. Itu informasi dari mana kalau Yesus berkata? Dari Matius. Oke. Dah, lanjut lagi. Apa kata Yesus menurut Matius? Itu maksudku. Tapi karena kau orang bodoh yang bahlul, bindongots, kau nggak mau. Kau nggak mau paham. Kau hanya mau. Padahal tinggal kau ngomong ajanya. Itu perkataan Lukas, Bang Suma, bahwa Yesus berkata, ya udah aku diam. Lanjut. Apa katanya? Nah, kau bacakanlah. Tiada kemilau seindah sangsil. Ya udah. Itu ucapan Yesus kan menurutmu. Nah, nanti aku akan bantah. Kalian itu nak mau jujur. Awal kamu masuk, kamu mengatakan, validasi kitabku ini menurutmu gimana, Bang Suma? Kau harus mendudukkan mana yang kau percaya, mana yang tidak kau percaya. Saya katakan kau pakai dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu tidak ngaruh bagiku. Karena saya tahu kitabmu itu bukan firman Tuhan. Itu cuma terjemah. Terjemah dari bahasa Septuaginta. Septuaginta pun tidak sampai kepada kitabnya Musa. Karena kitabnya Musa menggunakan bahasa Ibrani. Asli Perjanjian Baru bahasa Yunani. Yesus mengajar muridnya sudah pasti menggunakan bahasa Aramaik. Kenapa musuhmu adalah Bibelmu? Kenapa? Karena Bibelmu itu tidak sampai kepada Musa, tidak sampai kepada Yesus. Itu catatan-catatan orang-orang yang dikumpulkan kemudian, lalu dikanonkan, disampulkan kemudian, sehingga Anda kitabkan. Berat memang, sulit. Sulit memang, karena bukan firman Tuhan. Lu kira firman Tuhan, bukan kitabnya Nabi Musa. Kau pikir kitabnya Nabi Musa, bukan Injilnya Yesus. Kau paksa jadi Injilnya Yesus. Berat memang, sulit. Jadi kalau kau bertanya mana yang kau pakai, saya pakai sesuai dengan narasi yang kau bangun. Kau katakan Yesus itu Tuhan, ku kasih kau datanya di Bibelmu. Yesus bukan Tuhan menurut Yesus. Susah kali lah teman-teman kita ini. Ya, pakai otaknya diskusi itu, otak dipakai. Lanjut. Ya, Cerita kebenaran, silakan. ya. Jadi temanya apa ini, Bang? Temanya apa? Temanya, apakah para penulis itu menulis bersambung ke Yesus? Itu tadi. Atau saya Berat itu Bang, berat itu. Dan ringan-ringan aja. Yang tadi yang saya bahas itu di dalam catatan orang yang dikira Yohanes. Ya, menurut
Yohanes, ajaran Kristen itu nggak boleh diterima oleh orang Yahudi. Nggak boleh. Orang Kristen itu harus beri salam pun tak boleh. Barang siapa yang memberi salam kepada Kristen, barang siapa yang memasukkan Kristen ke dalam ruangannya orang Yahudi, itu dianggap penjahat. Oke, saya narasi ya, bisa. Ya, silakan. Nah, gitu dong. Lanjut. Jadi langsung baca dalam 2 Yohanes. Itu cuma 1 pasal, ayat pun hanya sampai 13 ayat. Di situ Yohanes, perlu diketahui siapa Yohanes. Yohanes ini adalah Yohanes, dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Maka bara yang sudah ada daripada mulanya, bara yang telah kami dengar dan bara yang telah kami tampak. Jadi Yohanes adalah saksi. Dia menceritakan tentang Yesus. Siapa Yesus itu? Dia sudah lihat, dia sudah bara yang telah kami pandang, yang dijamah oleh tangan kami, yaitu dari hal firman hidup. Adapun hidup itu sudah dinyatakan, kami telah nampak dia, lalu menyaksikan dan memberitakan kepadamu hayat yang hidup yang kekal. Jadi Yohanes menyaksikan dan memberitakan tentang hidup yang kekal, dinyatakan kepada kita. 3. Maka bara yang telah kami tampak, dengar dan kami ceritakan pula kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan serta kami. Sesungguhnya persekutuan kami itu serta dengan Bapa, dengan nama Yesus Kristus anaknya itu. Jadi Yohanes secara jelas menyatakan di dalam pengajaran, kalau dihubungkan dengan apa yang langsung membaca tadi, bahwa hukum itu bicara tentang hukum, anugerah, dan kebenaran. Taurat sudah diberi oleh Musa, tapi hukum, anugerah, dan kebenaran. Nah, itulah hukum yang dimaksud, yang menyatakan Yesus itu adalah Kristus, adalah Tuhan. Justru penekanan di sini menyatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tetapi dalam pernyataan, di dalam ayat-ayat 10 dan 11, ada orang yang membawa Injil-Injil yang lain. Karena itu ditemplak oleh Yohanes. Itu sudah dikatakan juga di dalam kitab Kisah Para Rasul 19, perkataan Rasul Paulus tentang bagaimana penginjil-penginjil palsu yang memutarbalikkan firman Tuhan. Itu pun dikatakan juga oleh ketua Rasul Petrus, katakan bahwa surat-suratan daripada Paulus pun akan diputarbalikkan pengertiannya oleh orang yang tidak mengerti, mempelintir ayat-ayat Alkitab. Nah, itulah yang jangan kita sambut. Jangan kita menerima akan pernyataan mereka, tapi kita harus menyatakan hal yang benar itu. Itu yang dimaksud oleh Rasul Yahya. Dia ceritakan kepada orang yang dikirimkan akan suratan ini. Gitu. Jadi tentang ayat 11, barang siapa yang memberi salam kepadanya itu sama bersalah dalam perbuatan yang jahat. Itu contoh. Itu orang yang suka mempelintir ayat-ayat Alkitab yang sudah ditulis secara benar. Mereka belokkan pengertiannya. Itulah yang dikatakan antikris, penyesat, menurut apa yang dibaca tadi. Gitu. Silakan. Tak ada satupun surat dari Yohanes itu, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, yang dituliskan untuk non-Yahudi. Pahami itu dulu. Semua tulisan Yohanes dalam suratnya, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, itu semua ditulis kepada orang-orang Yahudi. Anda harus tahu itu dulu, supaya Anda bisa mendudukkan diri Anda itu di mana di situ. Anda harus paham itu dulu, supaya Anda kemudian bisa sadar bahwa ternyata Yohanes itu tidak menulis surat untuk orang-orang yang bersunat, yang tidak bersunat, maksud saya. Nah, ketika Anda membawa Yohanes 1 Yohanes, kedudukan penulis di situ Anda harus paham. Dia sedang menceritakan kesaksian dia selama bersama dengan Yesus. Apa yang ada sejak semula, artinya sejak sama dengan Yesus. Yang telah aku dengar,
yang telah kami dengar, yang kami lihat dengan mata. Berarti kesaksian dia terhadap ajaran-ajaran Yesus. Ketika Yesus datang ke umatnya Bani Israel. Jangan ente merasa kalau kesaksian Yohanes itu untuk kalian. Inilah payahnya kalau orang beriman tanpa akal. Jadi Yohanes menuliskan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia raba dengan tangannya sendiri terkait Yesus. Itulah yang dia tuliskan oleh Yohanes kepada orang-orang Yahudi. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberikan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Nanti Yohanes itu mengakui kalau dia itu bersekutu dengan Bapa dan Yesus. Bukan burung merpati yang bersekutu, tapi Yohanes. Maka data yang selanjutnya mengatakan, apa yang aku lihat, apa yang kami lihat, apa yang kami dengarkan, dan kami beritakan kepada kamu sekalian, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Ini Yohanes menyatakan 3 di dalam 1. Bapa Tuhannya Yesus, Yesus Rasulnya Tuhan, aku umatnya Rasul Tuhan Yesus. Pakai otak. Jangan cuma imani doang, pakai otak. Jadi Yohanes ini sedang berbicara tentang keadaan yang dia lihat tentang Yesus, yang dia dengarkan tentang Yesus, yang dia raba tentang Yesus ketika dia hidup bersama dengan Yesus. Dan di dalam data yang saya sajikan kepada saudara, beliau menuliskan kalau ada orang yang datang mengajarkan ajaran yang tidak sama seperti ajaran yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku raba kepada Yesus, jangan kau terima dia dalam rumahmu. Kristen dong. Jangan kau beri salam kepada dia. Kristen dong. Jadi Yohanes ini sedang mendikte orang-orang di kalangan dia supaya jangan menerima orang-orang najis pemakan babi tidak bersunat masuk ke rumahmu. Tame, orang yang haram nggak boleh kemudian masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Maka dikatakan mereka orang Kristen jangan kau terima di rumahmu. Orang Kristen jangan kau beri salam. Karena orang Kristen datang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai yang diajarkan oleh Yesus. Yohanes mengajarkan ajaran Yesus, bukan mengajarkan ajaran Paulus. Kalian itu karena merasa ini kitabku, aku lebih paham, kitabku cerita aku. Hei, kitab ini tidak pernah memberikan legitimasi kepada kalian, dan penulisnya pun tidak pernah memberikan legitimasi kepada kalian. Begitu juga Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap catatan ini, dan tidak memberikan legitimasi terhadap agama Kristen. Makanya dikatakan tadi, saya baca dalil tadi dalam Al-Quranul Karim. Apa yang dibaca dalam Al-Quran? Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Itu. Jangan kau percaya, jangan kau percaya. Segolongan dari mereka membaca firman Tuhan, tapi mereka mengubahnya. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara, menurut Yohanes yang membawa ajaran Yesus, yang bersekutu dengan Yesus dan juga Bapa, haram hukumnya orang Kristen masuk ke rumah orang Yahudi. Haram hukumnya orang Yahudi memberikan salam kepada orang Kristen. Itu maksud dalil 2 Yohanes 1 agar engkau paham. Kristen itu haram hukumnya diberi salam oleh orang Yahudi. Ketemu di jalan, Shalom Aleichem Kristen. Enggak, ludah yang kau dikasih, ludah. Ludah yang kau dikasih. Haram hukumnya. Apalagi menerima orang Kristen di dalam rumah. Kenapa? Orang Islam dan orang Yahudi itu adalah orang yang menjaga kesucian. Kesucian benda-benda yang ada agar tidak tersentuh oleh najis.
kesucian tempat mereka agar tidak tersentuh oleh tameh. Paham di situ? Mereka kemudian diharamkan memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke tempat-tempat suci mereka. Baca Yehezkiel, Yehezkiel berapa? Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9. Baca Yesaya berapa? Yesaya 52. Haram hukumnya kemudian orang Kristen masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Haram hukumnya orang Kristen kemudian bahkan dalam kitab Wahyu diharamkan orang Kristen itu masuk ke dalam surga. Jadi nggak ada jalan. Engkau mau mengatakan, saya salah tafsir. Tidak. Yohanes, murid Yesus, sedang mengajar tentang ajaran Bapa yang diajarkan anaknya Yesus, di mana Yohanes sebagai murid bersekutu. Kenapa dikatakan bersekutu? Karena Yohanes menuliskan kesaksian yang dia dengar dan yang dia lihat. Sampai sini paham ya? Silakan Anda tanggapi. Iya. Kitab Yohanes ditulis kepada orang yang Yahudi saja. Itu pernyataan Bang Suma. Perlu Bang Suma ketahui, kitab Yohanes itu ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Pertama kepada seorang yang namanya Gaius. Dan dia sebenarnya kalau kita melihat latar belakangnya siapa dia, silakan Bang Suma pelajari siapa dia. Jadi Google pernyataan Bang Suma yang menyatakan bahwa itu ditulis kepada orang Yahudi. Sedangkan pelayanan pada waktu itu Yohanes itu sudah berada di Efesus. Gitu ya Bang. Mungkin Bang Suma yang nggak ngerti, nggak sampai situlah pasti nggak ngerti bahwa Yohanes itu bukan di Yerusalem. Dia akhirnya berada pelayanannya di Efesus, kota Efesus. Gitu, itu kesalahan pertama Bang Suma. Dan yang kedua, pernyataan Yohanes ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Bang Suma mungkin nggak baca dengan teliti, mengatakan bahwa dia menyaksikan, dia mengatakan tentang Yesus, itu dikatakan tentang Yesus. Awal dikatakan apa ya? Firman hidup. Coba dibaca dengan teliti. Berapa kali dikatakan itu firman hidup? Karena Yohanes pula yang menuliskan pada awal pertama adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama Allah, dan firman juga itu adalah Allah, dan firman telah menjadi manusia. Itu pernyataan Yohanes. Yohanes mengerti betul tentang Yesus. Dia adalah firman yang hidup. Bukan firman yang tertulis, tapi murid-murid lain. Sehingga dikatakan, kami menyaksikan, kami telah raba, kami telah nampak, kami lihat semua perbuatannya, itu yang kami saksikan, kami tuliskan. Kalau dalam kepercayaan iman kami sebagai Kristen, kitab itu Bang Suma, itu bukan sebuah kitab yang jatuh dari langit, tetapi pemahaman tentang firman Allah, bahwa firman Allah itu ada faedahnya, yaitu apa? Dia memberikan pelajaran. Berbeda bagi pelajaran, menyatakan yang salah, membaiki yang rusak, memberitahukan, mengajarkan jalan yang benar. Itulah iman kami, itulah kitab kami yang mengajar. Dan lagi kecil sudah mengenal yang kudus, memberi pelajaran, mendatangkan selamat. Itu Alkitab kami. Dan secara sempurna, Alkitab kami dari Kejadian sampai Wahyu sudah menunjukkan pada saat kalau kita mempelajari dengan kesungguh-sungguhan, kita dapat mengerti ternyata itulah jalan kebenarannya. Tapi kalau mau cari kesalahan, ya pastilah mungkin akan menemukan. Tetapi kalau kita menyelidiki ternyata kita mengetahui orang yang memprintir, memutarbalikan ayat firman Tuhan dapat diketahui bagi orang yang mempelajari. Karena itu lagi sebagai orang Kristen, pelajari baik-baik akan kitab kita, agar supaya kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang suka menyesatkan tentang ayat-ayat, kita bisa menghadapinya, kita bisa menunjukkan tentang yang sebenarnya seperti itu. Jadi Bang Suma tidak bisa menempik pernyataan Yohanes bahwa dia melihat Yesus yang adalah firman-Nya hidup. Dia katakan juga, Yohanes yang menyatakan bahwa hukum adalah hukum anugerah dan kebenaran, bukan lagi hukum Taurat yang dimaksud. Tetapi sekali lagi saya tekankan, siapa yang tidak diterima ini, itulah pengajar palsu, pengajar sesat. Banyak dukungan-dukungan ayat yang mendukung, yang melengkapi.
menyatakan tentang hal ini, bahwa siapa yang dimaksud jangan diterima. Mereka yang mutarbalikkan firman hak hidup ini. Perlu diketahui, Yohanes adalah rasul yang paling akhir meninggal di antara rasul-rasul yang lain. Paulus pun yang lebih akhir meninggal itu adalah Yohanes. Jadi dia melihat tentang kejahatan yang terjadi, bagaimana antikris, anti kepada Kristus pada firman-Nya hidup ini, memutar balik ayat firman Tuhan. Itu disaksikan oleh Yohanes, sehingga Yohanes mengingatkan tentang hal itu agar supaya sidang jemaat tidak tersesat. Jikalau seorang datang kepadamu dan membawa pengajaran lain, itu ada pengajaran lain, itulah yang jangan diterima. Tetapi Yohanes menyaksikan tentang pengajaran tentang Kristus yang adalah firman-Nya hidup. Karena kitab kami, dia mengajarkan tentang jalan sampai ke surga, dan sempurna di dalam memberitahukan jalan ke surga itu. Gitu aja, saya singkat-singkat, saya nggak usah lama-lama. Oke, baik. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami di sini, yaitu kecakapan di dalam menelaah narasi sebuah buku, agar supaya Anda bisa kemudian merangkai sebuah kesimpulan yang dihasilkan dari membaca narasi-narasi atau pesan yang dititipkan oleh penulis. Di buku yang Anda katakan buku Yohanes itu tidak ada ucapan bahwa itu adalah tulisan Yohanes. Saya kenapa menggiring Anda ke sana? Karena penulisnya mengatakan apa yang ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat. Berarti saksi hidup ini. Ini Yohanes. Karena kebetulan bukunya tertulis Yohanes, meskipun tak ada keterangan bahwa buku Yohanes 1 Yohanes ini adalah tulisan Yohanes murid Yesus. Ingat itu. Kalau Anda lihat di dalam 2 Yohanes 1, dia hanya mengaku sebagai penatua. Dia tidak mengaku sebagai Yohanes. Yang ingin saya katakan kepada saudara, buku atau penulis ini menceritakan tentang kebiasaan orang Yahudi yang hidup di Asia Kecil. Itu yang perlu Anda pahami. Adanya kemudian pengajaran dari penulis yang mempermasalahkan peperangan melawan bidat. Orang-orang yang mengajarkan sesuatu di luar ajaran Yesus yang mereka saksikan. Adakah dia menyaksikan Yesus makan babi? Tidak. Adakah Yesus dia saksikan menyuruh orang tidak bersunat? Tidak. Adakah di antara mereka yang menyaksikan Yesus mengajarkan kalau dirinya itu bukan manusia? Tidak. Sedangkan cakupan dari surat oknum yang tadinya mengaku sebagai saksi dan gereja-gereja pertama kali mengajarkan bahwa itu adalah ajaran Yohanes, itu tidak terbukti. Ketika berada buku ini di Efesus, kisaran tahun 100 Masehi, manusia yang paling awal menggunakan buku ini adalah Bapak Gereja Polikarpus yang merupakan uskup dari Smyrna. Dialah yang kemudian menjadikan agama Kristen ini seakan-akan sang pemilik kitab. Padahal sebenarnya yang disinggung adalah mereka. Tapi kemudian gereja Polikarpus ini mengambil buku itu dan mengatakan ini adalah milik Kristen. Yang dimaksud di situ siapa yang tidak mengikuti agama Kristen. Padahal justru mereka yang Kristen ini yang disinggung oleh penulis. Adakah kemudian penulis mengatakan dan kami melihat kemudian Yesus menyuruh orang menyembah dirinya? Adakah kemudian penulis melihat Yesus merintahkan kemudian Yesus itu untuk jangan bersunat? Adakah penulis melihat Yesus mengajarkan kemudian untuk ibadah minggu? Tak ada.
Jadi itu bukan untuk Polikarpus, itu bukan uskup yang berasal dari Smyrna, tapi dia mengambil buku itu dan mengatakan ini untuk Kristen. Anda harus sadar, di awal tadi saudara yang keluar yang sok paten itu ingin membahas Bible, saya katakan musuh berat Kristen itu adalah buku yang mereka genggam itu sendiri. Jadi buku Yohanes ini menjelaskan tentang ajaran atau kebiasaan orang-orang Yahudi yang hidup di Asia Kecil. Dalam tulisan 1 Yohanes, permasalahan yang diangkat adalah peperangan terhadap bidat agama Kristen, melawan ajaran sesat yang mengajarkan Tuhan menjadi bayi, Tuhan menjadi manusia. Padahal yang dibantah kemudian Anda lihat di dalam 2 Yohanes tadi, siapa penyesat itu? Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Itu penyesat, itu bidat. Dia datang sebagai manusia. Mereka tolak. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 1. Siapa yang disinggung di situ? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Siapa itu? Siapa yang disinggung di situ? Kata penulis buku Yohanes, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Paulus mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Paham itu? Jadi yang dimaksud dalam buku 2 Yohanes ini Karisteng. Karisten yang dimaksud tidak boleh memasukkan orang Karisten di dalam rumah orang Yahudi dan tidak boleh memberi salam kepada orang Karisten. Oke? Dan ada hal yang sangat memberatkan oleh Kristen, memberatkan Kristen di dalam 2 Yohanes ini. Kenapa? Di data nomor 12-nya dikatakan begini. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu supaya sempurna sukacita kita. Saya ulang, kata pengarang atau penulis buku yang dianggap Yohanes berkata di data nomor 12-nya, sungguh pun banyak yang harus kutulis kepada kalian. Aku tidak mau menulisnya. Aku tidak mau. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu supaya sempurna sukacita kita. Aku berharap datang sendiri kepada kalian. Nah, sekarang pertanyaan saya, banyak hal yang belum diajarkan penulis Yohanes ini, yang tidak dia tuliskan tetapi dia mau datang mengajar langsung berhadapan muka dengan pengikutnya. Pengikut yang dimaksud di sini Karisteng atau orang-orang Yahudi. Kalau Karisteng, tidak mungkin Yohanes datang di abad keempat. Nggak mungkin. Berarti yang dimaksud penulis memang tujuannya adalah orang-orang Yahudi pengikut Yesus aja. Tolong sadari itu. Jadi saudaraku, sekali lagi saya katakan kepada saudara, 2 Yohanes 1 dari data 1 sampai data 13 itu seruan untuk orang-orang Yahudi untuk jangan memasukkan orang Kristen ke dalam rumah mereka dan jangan beri salam kepada orang Kristen. Demikian. Ya, oke. Sudah panjang lebar sebenarnya saya jelaskan tadi tentang posisi Yohanes itu di mana pada masa itu. Karena Yohanes itu bukan hanya Yohanes, tetapi pada masa kerasulan, bagaimana semua rasul itu diusir karena terjadi penganiayaan yang besar kepada pengikut Kristus. Salah satunya Yohanes. Di situ di dalam 2 Yohanes 2 Yohanes itu dikatakan ketua itu bicara tentang dia sebagai ketua, sebagai pemimpin.
dia menyatakan dirinya. Presbiteros namanya, ketua. Jadi dia menyatakan dia juga adalah ketua segala satu. Di antara ketiga rasul, dia adalah salah satu adalah ketua rasul. Tapi ketua rasul yang sebenarnya adalah Rasul Petrus. Tapi tua-tua itu salah satunya dia. Kenapa? Karena usianya juga pada waktu dia penulisan ini kan usia yang sudah sangat lanjut. Karena dia adalah rasul yang akhirnya menjadi rasul yang tertua meninggal. Ya itu. Dan sudah dikatakan, saya sudah katakan tentang siapa Yohanes ini. Yohanes ini kalau kita melihat setiap suratannya benar-benar dia menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14, karena itu dia katakan di dalam penulisannya 1 Yohanes 1. Dia katakan, saya ulang-ulang baca lagi agar mungkin kurang paham pada saat saya baca tadi, sehingga selalu dia ulang-ulang, saya ulangi lagi baca. Ayatnya bunyinya gini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami rabah dengan tangan kami, tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan. Dan kami telah melihat, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan. Itu yang diberitakan tentang Yesus, yang adalah firman yang hidup. Firman yang menjadi manusia. Siapa yang membawa pengajaran lain daripada itu, itulah penyesat. Kami sudah memberitakan kepada kamu apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu. Kami beritakan. Itu yang diberitakan tentang firman yang hidup. Jadi dalam 2 Yohanes itu bukan kepada Kristen justru. Karena itu bicara tentang iman Kristen yang mengerti bahwa Yesus Kristus adalah firman hayat, firman hidup, firman yang menjadi manusia. Dan itu yang disaksikan, itu yang diberitakan oleh Yohanes dan rasul-rasul yang lain. Tetapi banyak penyesat-penyesat yang memutarbalikkan, mempelintir ayat-ayat seenak udahnya aja padahal nggak ngerti. Nah, itulah yang ditekankan oleh Yohanes, bahwa jangan menerima mereka datang ke rumahmu. Jangan sehati, sepikir dengan mereka. Tapi beritakan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Jadi tulisan-tulisan ini, itu awalnya kepada justru sidang jemaat Efesus, kemudian dikirimkan ke sidang jemaat yang ada Yahudi dan ke lain-lain tempat. Ketujuh sidang jemaat yang ada. Contohnya dalam kitab Wahyu. Wahyu itu ditulis oleh Yohanes pula. Ditunjukkan kepada 7 sidang. Jadi bukan hanya kepada orang Yahudi, Bang. Dan kalau kita melihat akan tulisan Yohanes adalah tulisan yang penemuan papirus tertua P66 itu penemuan tertua yang sangat dekat dengan waktu kejadian, hanya berjarak puluhan tahun. Jadi kurang apa lagi firman Tuhan kami? Kenapa? Ada saksi. Bahkan tentang kitab Injil ditulis oleh 4 saksi yang saling melengkapi, saling menguatkan tentang kejadian yang ada. Sejarah, penulisan sejarah, penemuan-penemuan yang ada, menuliskan, menyaksikan, oh benar ternyata memang Yesus itu ada, disalib. Jadi tentang kebenaran firman Tuhan kami, dia memberitakan tentang hal apa? Hal menuju ke surga, dan itu sangat sempurna kalau kita ikuti. Kita pasti akan ke surga. Itu aja. Oke, ya inilah ya, kalau menyembah Kristus Yesus, tapi makhluk yang disembah itu tak nampak, maka Yesus anak Maria yang jadi sasaran. Seakan-akan yang Anda sembah itu Yesus anak Maria. Gini, tak ajarin pelan-pelan. Camkan apa yang saya sampaikan kepada Anda. Jangan sombong pada kebenaran. Ketika saksi yang kemudian catatannya dituliskan Yohanes biar dianggap murid Yesus. Tadi saya sudah menjelaskan siapa kemudian yang mengambil buku itu pertama kali. Seakan-akan itu punya dia, padahal bukan punya dia. Ingat ya,
saya simpulkan, buku Yohanes itu, 2 Yohanes 1 tadi itu, menceritakan untuk orang Yahudi supaya menolak orang Kristen. Jangan memberi salam pada orang Kristen. Itu dulu. Dan memang itu haram hukumnya. Kristen itu dianggap tamek, dianggap bidat, dianggap najis. Sampai hari ini. Nah, tak ajarin sama saudara. Ketika saudara mengambil data dalam 1 Yohanes 1, dengan tangan kami, dengan mata kami, dengan kuping kami mendengar, kami melihat, kami meraba tentang firman hidup. Tentang Yesus. Kenapa Yesus itu disebut firman yang hidup? Apakah gambaran saudara adalah perkataan apa itu ya? Kayak film karton? Bukan. Bukan begitu. Yang dimaksud Yesus itu firman hidup adalah perkataan Tuhan yang disampaikan oleh makhluk hidup. Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 24. Camkan, dengarkan. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus itu adalah penyampai firman. Maka dia disebut firman hidup. Bukan buku dia, bukan. Dia bukan buku. Tetapi dia adalah manusia yang penuh dengan roh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya dikatakan di dalam ajaran Yesus, di dalam Yohanes 3 nomor 34, sebab siapa yang diutus oleh Allah, oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Allah, firman Tuhan. Siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Siapa yang diutus Allah, dialah firman hidup. Kenapa? Karena Allah mengaruniakan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Jadi firman hidup itu adalah orang yang kepenuhan roh Tuhan untuk kemudian menyampaikan firman Tuhan. Kita kasih lagi datanya pengakuan Yesus. Apa kata Yesus tentang dirinya? Kata Yesus, barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang mengutus aku. Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan apa yang harus aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya, bahwa firmannya adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Maka Yesus disebut firman hidup. Jangan kau pelintir itu, dek. Yesus firman hidup, Dia Tuhan. Hei, itulah yang disebut bidat yang tidak boleh masuk ke dalam rumah orang Yahudi, karena mengajarkan hal tameh, hal najis
yang tidak pernah diajarkan Yesus. Makanya kamu nggak boleh, kata pengarang buku Yohanes ini, orang yang tidak mengajarkan ajaran Yesus, jangan kau terima di rumahmu, bahkan jangan kau beri salam kepadanya. Barang siapa yang menerima orang Kristen di rumahnya dan memberi salam kepada orang Kristen, maka tempatnya adalah neraka. Kau itu haram hukumnya masuk ke rumah Yahudi. Haram hukumnya diberi salam oleh orang Yahudi. Tapi karena kamu agama perampas, kau rampas kitab itu, kau jadikan kitab itu seakan-akan berbicara tentang kau. Itu kitabnya orang Yahudi. Kristen tidak punya hak terhadap kitab itu. Murid Yesus, saksi mata, ketika mereka menulis tentang Yesus, mereka menulis tentang Yesus untuk orang-orang Yahudi. Karena Yesus sang guru mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari kalangan Bani Israel. Yesus berpesan, Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan kau pergi ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari bangsa Israel. Polikarpus mengambil kitabnya orang, menjadikan sebagai kitab resmi di abad keempat, seakan-akan itu kitabnya Kristen, padahal itu adalah tulisan-tulisan yang ditulis untuk orang-orang Yahudi agar tidak menerima pengikut Paulus yang bidat. Kisah para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Jadi bagi Yahudi, haram hukumnya memberi salam kepada Kristen, haram hukumnya memasukkan orang Kristen bertamu ke rumah mereka. Barang siapa yang melanggar itu, sebagaimana yang diajarkan di dalam kitab Talmud, orang-orang Kristen, penyembah-penyembah Kristus Yesus adalah dianggap binatang yang memenuhi neraka jahanam. Jadi jangan kau menganggap bahwa itu ucapan Yesus, Yohanes untuk Kristen. Orang Kristen ini nggak boleh memasukkan orang Islam di rumahnya, nggak boleh memasukkan nggak boleh memberi salam kepada umat Islam. Kalian akan mengatakan kami ajaran toleransi loh, karena kami sangat mengasihi loh. Tapi kenapa dalil itu berbunyi? Jangan kau beri salam kepada orang yang tidak mengajarkan ajaran ini. Jangan kau memberi salam, jangan kau masukkan ke dalam rumahmu. Kenapa bisa bertentangan? Kenapa? Karena 2 Yohanes 1 nomor 7 itu sejatinya adalah milik orang Yahudi yang menegaskan tidak boleh memberi salam kepada orang Kristen dan tidak boleh memasukkan orang Kristen bertamu ke dalam rumah orang Yahudi. Itu yang betul. Itu yang betul. Catat itu baik-baik dan pertanyakan kepada pendetamu. Kalau dia keberatan, suruh ke sini biar tak ajarin tentang Bible. Demikian. Oke, ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa pelayanan Yohanes itu bukan kepada orang Yahudi, tapi kepada sidang jemaat Efesus. Kepada 7 sidang juga dikirimkan akan kitab-kitab tulisannya. Artinya kepada sidang-sidang kafir pula, sidang jemaat Efesus, Pergamus, Tiatira, dan lain-lain sebagainya. Ada 7 sidang. Itu jadi ada kekeliruan. Saya sudah katakan itu kekeliruan kalau hanya itu dikatakan ditunjukkan pada orang Yahudi saja. Kekeliruan besar itu yang pertama. Dan yang kedua, langsung mengatakan bahwa Kristen itu merampas kitab Yahudi. Ya, oke. Jadi untuk mengetahui tentang kenapa kitab Yahudi itu ada dipakai juga oleh orang Kristen, perlu diketahui, kita bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul bagaimana orang Kristen dan orang Yudaisme berhimpun bersama-sama, tetapi yang satu percaya kepada Yesus Kristus yang Mesias sebagai Tuhan, yang satu menolak. Jadi artinya terjadi 2 sekte terpecah. Jadi mereka mengambil kitab yang sama pada waktu itu, dipakai juga oleh orang Kristen karena mereka adalah Yahudi. Kristen mula-mula adalah Yahudi, kemudian menyebar ke dikatakan bangsa-bangsa kafir pada waktu itu, sehingga dibawa juga dengan
suratan kitab dari Kejadian sampai Maliaki. Jadi bukan dirampas, tetapi diakui. Ada terjadi perpecahan. Sama-sama seperti agama-agama kita, ada terjadi perpecahan. Demikian juga agama Yahudi waktu itu. Itu pun mereka sudah terpecah menjadi 4 bagian. Ditambah dengan Kristen terpecah lagi. Kristen adalah bagian dari agama Yahudi yang mengaku Yesus adalah Tuhan, yang tidak diterima oleh agama-agama Yahudi yang lain. Jadi, pernyataan Bang Sukmo menyatakan bahwa kami merampas kitab Yahudi, itulah pernyataan yang sangat keliru. Kenapa? Karena pada awal gereja hujan awal itu, atau pada zaman rasul-rasul pada waktu itu mengakui bahwa mereka juga adalah agama orang dari orang Yahudi, memakai kitab yang sama, hanya saja cara penafsirannya yang berbeda. Kemudian masuk pada penjelasan pertanyaan tentang Yohanes. Bang Suma katakan itu adalah perkataan. Saya katakan ini ditulis oleh Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 1. Di situ jelas, saya pikir sudah di luar kepala, sudah tahulah tentang ayat ini. Ini bunyinya. Maka pada awal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah juga Allah. Itu ditulis oleh Yohanes ayat 14. Maka firman itu telah menjadi manusia serta tinggal di antara kita, dan kami sudah memandang kemuliaannya seperti kemuliaan anak yang tunggal yang daripada Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Firman menjadi manusia. Nah, itu sebenarnya sejalan yang ayat yang diangkat tadi, tapi Bang Suma mempelintir menyatakan bahwa itu bicara tentang perkataan Yesus. Kita bukan bicara tentang Yesus berkata, tapi kita bicara tentang Yohanes yang memperkatakan siapa Yesus. Dan Yohanes memperkatakan siapa Yesus itu tadi dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, bahwa firman adalah Allah dan firman telah menjadi manusia. Nah, itu dia kuatkan dengan pernyataan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Maka bala yang telah ada daripada mulanya, bala yang telah kami dengar, bala yang telah kami tampak dengan mata kami, bala yang telah kami pandang dan yang telah kami zaman dengan tangan kami, yaitu dari hal firman hidup. Dari hal firman hidup itu bicara tentang oknum siapa Yesus yang dia maksud, bukan perkataan. Adapun hidup itu dinyatakan dari hal dari kami yang telah tampak dia, lalu menyaksikan dan memberitakan kepadamu hidup yang kekal. Tentang Yesus pula lalu dinyatakan kepada kita. Maka bala yang telah kami tampak dan dengar, kami beritakan pula kepada kamu. Itu diberitakan tentang Yesus sebagai firman yang hidup. Berhubungan juga dengan Yohanes ayat 1. Ini ayat rujukannya, Yohanes ayat 1, Yohanes ayat 14. Maka barang yang telah kami tampak dan dengar, kami beritakan pula kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan serta kami. Sesungguhnya persekutuan kami itu beserta dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus anaknya itu. Maka inilah kami suratkan segala halnya supaya sempurna sukacita kita. Itu yang disuratkan. Yang disuratkan, nah itulah Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Sudah sangat jelas bagaimana pandangan Yohanes tentang Yesus itu. Sehingga dikatakan ayat 7 dikatakan, dan darah anaknya yang itu menyucikan kita dari segala dosa. Ayat 7, tapi jikalau kita berjalan di dalam terang sebagaimana ia di dalam terang, maka bersekutu kita dengan seorang, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Itu dia sampai bicara tentang pengorbanan Yesus, bicara tentang penyucian. Jadi tentang pernyataan firman hidup itu bicara tentang siapa firman hidup itu, ya Yesus yang dia maksud. Karena dia merujuk dari Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Itu kan ditulis juga oleh Yohanes. Bukan kita akan melihat pernyataan Yesus. Itu akan berbeda konteks kita. Saya pikir akan ada kekeliruan yang besar pada saat kita menyatakan bahwa itu kita hubungkan dengan perkataan Tuhan, bukan dengan apa pandangan Yohanes tentang Tuhan. Demikian. Oke, baik. Jadi Kristen ini, saudara Kristen maksud saya, ya, memberitakan kebenaran. Pola yang dibangun adalah mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan.
lalu mencari-cari kemana harus aku pergi mencari dalil ketuhanan Yesus ini ya. Nah, maka diambillah kemudian konsep filsafat Helenisme. Firman itu Tuhan, firman itu jadi daging. Padahal kalau penulis Yohanes ini orang Yahudi, maka rujukannya itu jelas Yesaya 55:11. Ketika Tuhan punya ide, maka idenya itu diwujudkan dengan cara berfirman. Nah, terkait dengan Yesus ini, Yesus adalah ide. Tuhan punya ide menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Itu ide Tuhan. Ide Tuhan ini keluar dari Tuhan berupa firman. Apa firman yang keluar dari Bapa? Dari Tuhan. Gagasan, ide, kehendak. Kehendak itu kemudian dihantarkan oleh Gabriel, disampaikan kepada Maria. Maria, ya paman, yang Maha Tinggi menginginkan kamu melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus Kristus. Itu ide, itu firman. Yang dibawa Gabriel itu firman, bukan Yesus yang dibawa. Yesus belum ada. Berkenaan dengan Yesaya 55:11, Tuhan menghendaki Maria hamil. Tuhan menghendaki membangkitkan Mesias untuk Bani Israel. Maka Tuhan kemudian membangkitkan Mesias itu melalui seorang wanita bernama Maria. Hamil tanpa ayah, tanpa suami. Itu. Jadi turunlah kemudian firman ini dibawa oleh Gabriel. Apa yang turun? Yang keluar dari Tuhan. Apa yang keluar dari Tuhan? Kehendak. Bukan Yesus. Makanya di dalam Mazmur 33 nomor 9, Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Tadinya Yesus tak ada. Tuhan memberi perintah. Hei Yesus, adalah kau. Melalui seorang wanita bernama Maria. Adalah. Kun. Fayakun. Maka tiba-tiba Yesus ada. Apa perkataan Yesus setelah ada? Yohanes 8. Apa kata Yesus? Aku ada bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia berasal dari kun. Dari perkataan, dari firman. Nah, firman ketika datang keluar dari Tuhan, diantar oleh Gabriel, kemudian menjadi daging. Tak ada masalah. Tuhan berkata, akulah Tuhan yang maha berkehendak, menghendaki menciptakan manusia tanpa ayah bernama Yesus melalui rahim seorang wanita bernama Maria. Jadi enggak? Jadi. Maka pada bulannya adalah firman. Firman itu, kehendak itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan ketika berkehendak menurunkan kemudian informasi itu melalui malaikat Gabriel untuk disampaikan kepada seorang wanita. Lahir Yesus, manusia, ciptaan. Ketika dia lahir, apa pengakuannya? Aku jadi manusia, aku datang sebagai manusia, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Selesai kan? Sebenarnya Bung, Anda itu menggunakan filsafat Helenisme, itu tidak cocok untuk Yesus. Harusnya Anda menggunakan filsafat kemudian yang ada di ajaran Filipi. Politeisme. Filsafat politeisme yang Anda pakai. Jangan yang Helenisme itu. Tapi politeisme yang Anda gunakan. Apa itu? Theos. Mengosongkan dirinya. Tidak mempertahankan keteosannya. Melainkan menjadi hamba. Jadi dewa menghilangkan kedewaannya. Nuzul turun sama seperti Krishna. Lalu kemudian menjadi hamba, mati di salib. Itu
jangan pula yang mati di salib itu kau anggap Yesus yang lahir jadi daging. Yesus yang lahir dari daging yang berasal dari firman Tuhan itu seorang nabi. Dia lahir karena mujizat, karena kenabiannya, diutus di tengah Bani Israel. Jangan kau Helenisme di sana, jangan. Karena yang terjadi kepada Maria itu benar-benar melahirkan seorang manusia. Jadi filsafat Helenisme itu nggak cocok. Yang cocok itu adalah mujizat. Tuhan berfirman, jadilah manusia. Andai saja Yesus berkata dalam Yohanes 8:42, aku datang ke atas muka bumi ini atas kehendakku sendiri. Aku yang tadinya bukan manusia berkehendak menjadi manusia. Itu baru. Faktanya kagak. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Dan ingat, di dalam Yohanes 5 nomor 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan dalam bahasa Yunani dedomi, diberikan kepada anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus memiliki kehidupan sendiri yang berbeda dengan kehidupan Bapa, walaupun kehidupan Yesus itu adalah hasil dari pemberian. Jadi ajaran politeisme kau gabungkan kembali ke dalam filsafat Helenisme. Jangan. Kenapa? Karena Anda dibantah oleh Yesus. Anda dibantah oleh Bible itu sendiri. Yesaya 55:11, Mazmur 33, nomor 9. Jadi nggak boleh saudara memaksakan itu. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan begini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh berasal dari kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu harus terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Jadi memang kata penulis Yohanes, ada antikristus berasal dari tengah-tengah mereka itu sendiri. Jadi sekali lagi saudara, kembali kepada kitab yang saya jelaskan kepada Anda, 2 Yohanes 1 itu, bahwa orang Yahudi diajarkan untuk jangan menerima orang Kristen di rumah mereka dan jangan mengucapkan salam kepada mereka. Apakah masih berlaku sampai hari ini? Masih. Demikian. Ya, oke. Ya, jadi pernyataan Bang Suma mengatakan bahwa yang dimaksud itu firman dengan cerita, ide, dan lain sebagainya. Oke, kita pakai data. Kita cek datanya kalau seperti itu atau bukan. Ini datanya. Ya. Maka awal pertama adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah juga Allah. Adalah ia mulanya berserta dengan Allah. Segala sesuatu dijadikannya olehnya, maka jika tidak ada ia, tidak ada juga sesuatu yang telah jadi. Di dalamnya itu ada hidup, dan hidup itulah terang dunia. Maka terang itu percaya di dalam gelap, maka gelap itu sadar. Ya, loncat aja kita karena supaya cepat. Maka adalah seorang yang disuruh oleh Allah, namanya Yohanes. Ialah datang memberi kesaksian, hendak menyaksikan hal terang itu supaya sekian orang percaya oleh sebab dia. Maka ia sendiri bukan terang itu, tapi melainkan hendak menyaksikan hal terang itu. Maka terang yang sebenarnya itu yaitu yang menerangi tiap-tiap orang turun ke dalam dunia. Jadi maka terang yang sebenarnya itu yaitu yang menerangi tiap-tiap orang turun ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikannya, tetapi dunia ini tiada mengenal dia. Maka datanglah ia kepada miliknya sendiri, dan orang yang dimilikinya itu pun tiada menerima dia, karena itu sehingga mereka menyalibkan dia. Jadi maka datanglah ia. Jadi ternyata bukan hanya bicara tentang perkataan, ide yang dikatakan kemudian hamilah, tetapi bicara tentang firman, benar-benar bicara tentang firman itulah Allah yang datang. Karena itu maka datanglah ia kepada miliknya sendiri. Firman itu yang datang. Jelas. Kalau Yohanes menyaksikan, jelas dia katakan tentang itu. Karena itu dalam ayat-ayat selanjutnya, maka firman telah menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia bukan
difirmankan baru jadi manusia. Karena itu datanglah ia kepada miliknya. Karena itu dalam ayat 18 dibunyinya gini. Maka Allah belum pernah dilihat oleh seorang jua pun, tetapi anak yang tunggal yang di atas pangku Bapa, ialah yang sudah menyatakan dia. Karena ayat 17, karena Taurat sudah diberi oleh Musa, tapi anugerah dan kebenaran sudah didatangkan oleh siapa? Yesus Kristus. Jadi itu bukan hanya sekedar Tuhan berfirman kemudian hamil, dibawa oleh seperti cerita tadi, itu tidak seperti itu ternyata menurut ayat Alkitab. Jadi Allah ayat Alkitab yang menyatakan hal di luar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itulah penyesat, itulah antikris. Tetapi pernyataan tentang kebenaran harus dinyatakan. Yesus Kristus itulah, dia dinyatakan, dia, maka datanglah ia kepada miliknya. Dia datang. Cukup ya. Ya, silakan. Ntar dulu izin Banyumas, setengah menit. Buka halaman pertama dulu, bro. Halaman pertama. Bro, ya. Yang huruf gede. Yang baca. Ya langsung ke atasnya. Nah, itu apa? Coba baca. Kitab. Bukan itu, bukan. Kitab, Injil, karangan Yahya. Jadi yang Anda baca adalah karangan, bukan firman Tuhan. Makasih, lanjut baca, Pak. Oke, baik. Ya, jadi gini, saudara. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan kepada saudara. Tapi bang, iya. Izin dulu. Saya mau turun dulu karena udah jam gini saya ada kesibukan. Makasih atas diskusinya. Oke, silakan. Makasih. Ya, Bang, sebelum turun baca dulu. Kau yang baca, Bang. Kalau sebelum turun kau baca dulu perikopnya. Surat Yohanes yang bukan itu, woi. Bukan itu. Ini kan kitab saya. Bukan itu. Baca yang mana? Bukan itu yang kau baca tadi. Ini kan kitab saya. Yang kau baca tadi itu loh. Kasih ya. Dibaca yang kau baca yang tadi. ada Yahyanya itu. Woi, yang ada Yahyanya. Kabur dia. Kabur. Enak dia baju. Hei, karangan. Ketahuan. Kata Yahyanya gede banget Bang Andi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam kitab Yohanes itu, Yohanes 1 memang nanti di data nomor 38 baru muncul ungkapan Yesus. Jadi dari data 1 sampai 37 itu adalah karangan penulis. Ya, nanti di data nomor 38-nya baru dimunculkan sabda Yesusnya. Nah, sekarang kita coba kaji yang tadi yang diterangkan itu. Firman itu telah menjadi daging. Ya. Memang harus jadi apa kalau Tuhan menghendaki kemudian Maria melahirkan manusia? Ya, jadi daging lah. Tuhan menghendaki Maria melahirkan seorang manusia. Jadi apa anaknya? Jadi triplex. Ya jadi daging. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Mereka hanya terjebak kemudian di filsafat Helenisme. Menganggap bahwa apa yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan. Dengan kata lain, apa yang keluar dari dirinya itu adalah dirinya. Jadi kalau dia buang air, yang keluar dari anusnya itu adalah dirinya. Itu Helenisme itu. Seibarat tangan, buntung tangannya, lalu setelah terpisah tangannya itu dari tubuhnya, dan lengan tadi, tangannya yang sudah terlepas ini, memiliki kehidupan sendiri, maka tangan itu pribadi sendiri, bukan lagi dia. Karena sudah memiliki hidupnya sendiri. Nah, Yesus diceritakan di data yang tadi, Yohanes 5:26, Yesus diberikan kehidupan sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Nah, pengakuan dari Yohanes ini, karangannya, itu tidak kemudian dibenarkan oleh Yesus. Tidak ada validasi dari Yesus, nggak ada. Bahwa aku adalah firman hidup, bahwa aku adalah firman yang turun, nggak ada. Tidak ada. Yesus malah mengatakan kalau dirinya menerima firman. Kalau dia adalah firman jadi daging, tidak menerima firman lagi. Kenapa? Karena sang firman itu Yesaya 55:11, Mazmur 33:9. Itu sang firman.
Kalau sang firman jadi manusia, dia tidak menerima lagi firman dari yang lain. Dia tidak berkata-kata lagi dari yang lain, tapi dia berkata sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi ternyata tidak, berarti dia bukan sang firman yang menjadi manusia, tapi kehendak Tuhan, firman Tuhan yang berkehendak Maria melahirkan seorang manusia ciptaannya bernama Yesus. Nah, itu baru betul. Saya kira udah cukup ya teman-teman. Saya juga mau ibadah maghrib di sini, sahabatku. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silakan diambil alih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kesimpulan saya dulu ya, sebelum saya tutup di YouTube juga nih. Nah, terbukti sudah berbusa-busa congornya menjelaskan. Ternyata yang dia jelaskan adalah sebagaimana perikopnya sangat gede tulisannya adalah Yahya. apa? Adalah apa teman-teman? Nabi Yahya. Karangannya. Saya ulang dulu, saya ulang kompak. Teman-teman juga yang ada di YouTube diketik dan ada di sini juga diketik. Berbusa-busa congornya menjelaskan. Ternyata yang dia jelaskan adalah Karangan. Terima kasih. Layak nggak dipercaya buku karangan? Agak paman. Terima Injil karangan kasih. Yahya. Akhirnya dia membuka aibnya sendiri. Itulah yang disebut Bible, kumpulan buku-buku karangan Yohanes, Matius, Lukas, dan lain-lain. Terima kasih. Sampai jumpa. Silahkan dihandle dulu. Ustaz Talib Saya atau- suruh baca, kabur. Malu membacanya. Hai. Siapa lagi yang mau andalkan buku karangan? Ini di atas ini. Beku sampai lungu. Ayo, Kandito, silakan Ya, hadapi mereka yang mengandalkan karangan Yohanes. Selamat sore bapak-bapak semua. ya sore. Bang Simalungu ini Kristen kan? Ya, Kristen. Ya, tadi Anda percaya nggak yang dibawakan itu ternyata karangan itu? Nah, siapa itu namanya tadi? Beritakan Oh. kebenarannya. Iya. Nah, di sini saya cuma mau mengatakan sama dia supaya dia dengar ini. Hei, kau lantang-lantangkan suaramu. Seolah-olah itu suatu kebenaran. Kecil suaranya, kecil nggak Suara kedengeran. kau seperti memakai toa saja. Nggak kedengeran suaranya. Jangan Biar ngarang, woi. dengar dia aja itu. Jangan ngarang, Bang. Ya, kau lantang-lantangkan suaramu seolah-olah itu sudah benar. Cuma Ini ngarang lagi Apa ini? Bang, ini bukan lapak jual obat panu bukan. Hei, kau lantang-lantangkan suaramu. Buku apa, teman-teman? Jangan suara kau. Tadi yang dibacakan apa, teman-teman? Karangan. Udah. Netizen ditulis dong di bawah, gedein dulu, huruf kapital semua. Yang ada di YouTube juga. Apa teman-teman? Buku apa? Huruf gede, huruf Injil gede. karangan Yahya. Kapital. Wih, pintar semua menulis ini. Ambil sepedanya. Tapi ini kenapa Biksu Samilungu malah nyalain si kebenaran ternyata karangan gitu loh. Kenapa ini kok disalahin? Kebongkar jadinya. Tapi kalian ini nggak jeli loh. Kalau saya jeli loh orangnya. Oh, ternyata perikopnya di atas itu. Yang mematikan omongan di bawah. Gitu. Ternyata buku Nah, Karangan. hai. Selesailah kasihan kabur. Itu dia kan yang suka pakai terjemahan TL itu. Ya kalau TL konsekuensinya itu. Bahasa Inggrisnya juga begitu kok, encoding kan. Encoding Iya. artinya apa?
According. Ya, according apa artinya? According karangan. Ya iya. Menurut. Ya kalau menurut Si Manung Kalit. Aduh. Kang Dito, kalau menurut misalnya buku menurut Kang Dito, firman Tuhan nggak tuh? Bukan lah. Buku menurut Yohanes. Bukan firman lah. Ya kalau menurutnya, ya iya menurut dia. Apalagi kalau menurut agak mending kalau karangan. Ingat Bapak Pendeta Perspektif. Masih ingat gak Pendeta Perspektif itu? Ya itulah. Apapun itu kami salut sama Bang Juma, tetap menghormati data yang mereka bawa. Maupun buku karangan ya tetap ya, kita menghormati dia, ya itulah yang dipakai. Itulah yang dibahas. No problem sih sebenarnya. Kita hormati buku karangan itu. Oke? Itu intinya. Kita hormati usaha mereka. Ini air pudan ini naik turun. Depan kita ini naik lagi. Untuk yang ada di Selebes Challenge sekian dulu ya. Aku pengen olahraga dulu. Menjelang maghribnya masih ada waktu. Terima kasih untuk yang di YouTube. Kita sudahi. Kita jumpa lagi pada Isya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Manung Kalit, ngapain naik lagi kalau cuma jadi berhala? Bicara kau. Kalit. Dito. Nah, gimana tadi itu data yang ditampilin sama saudaramu Kristen tadi? Iya, soal open cam. Silakan Manung Kalit, open cam juga. Nah, tadi aku open cam nggak mau kalian jawab aku, diturunkan. Kenapa kayak gitu? Bro, tadi temanmu itu dengerin. Dikasih ruang lah untuk berkreasi sedikit. Dengerin Masa dulu. langsung dipotong-potong. Habis ini kau ngomong. Tadi itu namanya tadi berita Jadi kebenaran. gini loh, Kamu kan nggak mau denger saya janganlah ngomong apa. bacot. Inilah yang saya tidak suka sama sampean. Kan mute kan. Dengarkan dulu orang ngomong. Habis ini Kenapa lah kau baru malas ngomong. Susahnya lah kau nggak mau mendengarkan orang ngomong. Karena habis saya kau cari koin ngomong aja, kau panjangin narasimu demi koin. Oh, ini ujung-ujungnya. Udah, kalau nggak mau ya silakan. Gue injak. Nah, masuk moko. Ngomong lo kalau dibawa. Nah, silakan ngomong. Kalau perlu pakai speaker gede. Paling kok digabungin tetangga. Orang. Ya. Aduh ya Allah nih orang, bener-bener dah. Ya, kita kasih kesempatan dulu Bang Handi. Ini ada saudara kita ini Bang Leminho, setelah menyimak mungkin ya banyak ilmu yang sudah kita perdengarkan bersama, dan kebenaran itu memunculkan karangan. Nah, ini apa yang terjadi nih seluruh teman-teman Kristen, terutama Leminho dulu. Leminho ada komentar, silakan buka mic-nya saudara. Bapak Leminho mau sekarang open cam? Sudah insaf dia, Kang Dito. Belajar Islam ini dia udah insaf. Iya, insya Allah. Tapi ya itu tadi, karena nenek moyang, orang tua, dan lingkungan serta keluarga. Tapi setelah diberitakan kebenaran tadi ternyata itu ada yang karangan, ya harusnya lebih semangat dong, gitu kan? Ya silakan Leminho, bro. Ayo berpikirlah. Nggak malu, nggak sadar kali dia itu nampilinnya. Gue jeli loh. Ini apa yang ditampilinnya? Apa yang ditampilin? Karangan. Oh, maaf. Iyalah. Lalu saya Yahyanya itu kan tulisannya gede, Bang Hendri. Yahya kan. Karangan Yahya tapi yang dibawa Yohanes. Kan gitu ya. Sejak kapan itu loh? Kok yang mengarang siapa, yang dibicarakan siapa kan beda-beda juga sih. Itu belum masuk ke situ loh. Jadi karangannya Yahya, yang menulis Yohanes, yang dibicarakan Yohanes. Tapi saya minta bacakan tadi itu, dia kasih buku kecil. Dia kasih buku kecil, baru kabur. Ya Allah, berita kebenaran, berita ganti kan nanti kalau dia datang lagi itu.
Bang Arif, saya tahu ganti namamu, Berita Karangan. Jangan lagi kenalan, Berita Karangan. Bener juga tuh, beritakan karangan gitu. Bang Andi, sekelas Kang Dito, Bang Andi, kena tipu barusan dia. Aduh, nge-share Bang Juma. Bang Jumanya ada di Komal sini kan. Waduh, Aku nggak dia lihat nyawer-nyawer ke Bang Juma KW. Waduh. Aku nggak lihat loh. Loh, kok 16? Oh, kampret ini, langsung dibisuin. Oh, ketipu ya? Iya, Iya, langsung kublokir. ketipu. Dia ngajak aku untuk bantu Bang Juma katanya. Di-share ke saya di DM. Ya, Setelah itulah. aku lihat, waduh. Bang Juma lagi ini PKN dengan Elia Miron. Itulah teman-teman ya, waspada ya teman-teman ya, untuk ketipu.